seorang Yahudi sebagaimana dikutip Dr. Rakib Ashirjani dalam bukunya Spiritual Reading, Hidup Lebih Bermakna dengan Membaca, terbitan Aqwam 2007, mengatakan bahwa kita orang Yahudi tidak takut dengan umat Islam karena umat Islam adalah umat yang tidak suka membaca. Bagaimana kita merespon seorang Yahudi itu? Apakah marah? Apakah bunuh dan bakar si Yahudi tersebut? Atau apakah menyadarkan kita seberapa pentingnya membaca itu demi kemajuan umat? Yuk nonton terus videonya hingga selesai agar kita lebih paham. Banyak tokoh berpendapat kemunduran umat Islam salah satu penyebabnya karena umat Muslim saat ini sudah malas membaca. Budaya membaca yang bisa melahirkan kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi ditinggalkan banyak umat Muslim di dunia. Tidak sedikit umat Islam yang lebih suka menjelek-jelekkan agama lain, bahkan tidak sedikit yang hanya fanatik terhadap kelompok mereka sendiri. Mereka dengan tidak punya rasa malu menuduh saudara si-Muslim sendiri sebagai seorang Yahudi atau dengan sebutan kafir. Apalagi kalau sudah ngomongin politik, mereka cerewet di medsos, langsung banyak yang ribut, saling celah, saling gibah, bahkan saling fitnah. Sedangkan mereka sebagian besar malas membaca. Sungguh mengerikan sekali, bukan kondisi ini? Hal ini tentu saja sangat jauh sekali dari ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk rajin membaca sebagaimana ayat pertama dalam Al-Quran diturunkan yang berbunyi Iqra. Malasnya umat Islam membaca jadikan pola pikir dan pemikiran mereka serta pengetahuan mereka menjadi dangkal dan mudah emosi serta mudah terprovokasi. Bahkan yang paling ditakutkan jika karena kekurangtahuan sekelompok Muslim, mereka hanya dijadikan alat politik untuk mendukung partai tertentu. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Umat Muslim sangat mudah terprovokasi dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu hanya untuk tujuan kekuasaan dan elit partai mereka. Sedangkan umat selain Muslim, mereka setiap hari membaca buku, menciptakan teknologi, dan melakukan berbagai penelitian untuk menguasai ilmu pengetahuan serta ekonomi dunia. Dari sinilah sebenarnya penyadaran dan pentingnya aktivitas membaca untuk umat Muslim diperlukan. Sejarah mencatat bagaimana kejayaan Islam di masa lalu karena umat Islam dibangun dengan budaya baca yang sangat tinggi. Begitu besar minat baca umat Muslim saat itu, kemudian bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Imam Ghazali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masjid-masjid tidak hanya digunakan untuk mempelajari Al-Quran saja, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Masjid di saat itu juga menyediakan perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang dipelajari oleh umat Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata juga memiliki budaya baca yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini diperparah dengan masih minimnya fasilitas-fasilitas perpustakaan yang dikelola dengan baik sehingga masyarakat menjadi tidak tertarik untuk datang ke perpustakaan. Dahulu, di era kejayaan Islam, hampir setiap masjid memiliki perpustakaan. Sekarang, benar-benar teramat sangat tragis dan menyedihkan. Di saat ayat pertama kitab suci Al-Quran memerintahkan agar umat Islam membaca, tapi ironisnya, teramat sangat banyak Muslim justru banyak yang malas membaca. Entah sampai kapan umat Islam tersadarkan dengan kondisi yang teramat sangat memilukan ini. Kita bodoh karena kita tak suka membaca. Setidaknya itu yang mesti diakui. Tiada guna mengatakan Yahudi musuh Islam, mereka jahat, mereka menghancurkan Islam. Ngomong aja gampang. Lalu apa upaya Muslim agar tak mudah dibodohi dan dizalimi? Syekh Umar Tirmisani berkata, jangan sampai kalian hanya bisa melaknat orang zalim, tetapi pikirkanlah bagaimana menghentikan kezalimannya itu. Tidak salah kalau mereka bisa menghancurkan umat Islam, sebab mereka dikenal suka membaca buku.
Oleh karena itu, jadi mengetahui sejarah Islam dan peradabannya dan itu modal besar untuk memperdaya bangsa Islam. Umat Islam Indonesia terlalu banyak wacana, ngomong aja bisanya. Kita cuma bisa nyalahin orang dan nyalahin keadaan, lupa akan koreksi diri. Hijrah dengan membaca. Marilah kita buat perubahan Islam dengan jadi umat yang lebih berwawasan dan berperadaban dalam sikap dan pemikiran. Hijrah dengan membaca, setidaknya itulah hal yang mudah yang saat ini bisa dilakukan. Hal remeh, temeh, namun berdampak berarti bagi suatu bangsa. Membaca, memangnya mau apa? Jihad ke Palestina, jihad ke Suriah, atau ke Ukraina? Yang ada malah mati konyol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk iqra, bukan dengan membunuh, hancurkan, dan bakar. Membaca adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah perintah pertama untuk jadi umat yang beradab dan maju. Aneh rasanya jika umat Islam dapat perintah iqra, tetapi umat lain yang melaksanakannya. Maka dari itu, jangan menyalahkan Muslim tak suka baca. Saat ini diinjak dan dijadikan keset oleh umat beragama lain yang hobinya melahap bacaan. Jika setelah lihat video ini sahabat masih juga marah dan menghujat serta menyalahkan orang lain dan tidak mau koreksi diri kita sendiri, maka sesungguhnya itu menunjukkan tentang seperti apa pribadi kita. Silakan Anda share video ini untuk membangkitkan semangat umat muslim untuk rajin membaca dan membaca, mulai detik ini juga.